Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Saat ini kita bertemu kembali dalam program Be Like Christ. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mensubscribe channel CPS Television. Bagi yang belum, saya mengundang untuk ayo subscribe channel CPS Television dan aktifkan gambar loncengnya supaya setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya pada saat itu dan tidak ketinggalan untuk mengikuti setiap video-video yang saya bagikan melalui channel CPS Television. Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan tombol like, memberikan komen, ingin membahas tentang apa, boleh tinggalkan pesan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita bagikan mengenai strategi-strategi yang ada mungkin di tengah pandemi saat ini. Mungkin kita bingung bagaimana kita memberikan pelayanan-pelayanan atau apapun. Mari, di program inilah kita akan belajar untuk membagikan, men-sharingkan setiap pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin sejak adanya virus COVID-19 masuk di negara kita di Indonesia dari bulan Maret tahun 2020, tahun lalu, kita bingung ketika ada yang meninggal, kita dilarang tidak boleh hadir, kita tidak boleh datang ketika dia ada di rumah duka. Walaupun yang meninggal pun bukan meninggal karena COVID. Yang meninggal karena dia mengalami sakit tua atau yang lainnya. Tetapi pada saat di pandemi seperti ini, sering sekali kita tidak dapat mengunjungi keluarga yang berduka karena adanya protokol kesehatan. Bahkan juga kita harus melindungi diri kita supaya tidak terpapar oleh virus COVID-19. Hal ini memang sangat tidak mengenakan bagi keluarga yang sedang berduka karena dia butuh. Biar bagaimanapun saat kita mengalami kedukaan, kita butuh ada teman-teman yang hadir, ada orang-orang yang hadir karena kita merasa terhibur di situ. Kok bisa saya berkata seperti itu? Karena ketika saya mengalami kedukaan, justru kita membutuhkan perhatian atau teman-teman yang datang mengunjungi kita. Yang bahkan dia datang melayat ke tempat kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi seperti ini, justru hal ini sulit untuk kita lakukan. Karena banyak orang tidak berani datang karena dia mengalami ketakutan akan terpapar. Apalagi memang dianjurkan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, misalnya usianya 55 tahun atau 60 tahun ke atas, disarankan untuk tidak datang ke tempat-tempat seperti ini karena sangat riskan, sangat berbahaya dapat terpapar virus COVID-19. Lalu bagaimana kita dapat menghibur atau datang melihat ke tempat kedukaan ini? Tidak usah khawatir Bapak Ibu Saudara, saat ini di dalam kehidupan new normal ini, di dalam kehidupan era digitalisasi saat ini, semua akan mendukung. Teknologi mendukung setiap pelayanan kita. Jadi bagi para Bapak Ibu yang melayani di bidang kedukaan, tidak usah khawatir untuk hal ini. Kalau misalnya ada keluarga yang mengalami kedukaan meninggal tapi bukan karena COVID-19. Kalau yang COVID-19 untuk cara pemakaman karena dia pasti tidak akan di rumah duka, saya sudah sharekan sebelumnya, sebelum episode ini, bagaimana caranya. Tetapi saat ini untuk yang tidak mengalami atau tidak positif COVID-19, bagaimana kita bisa melayani dia? Sedangkan protokol kesehatan tetap harus ditegakkan, tidak boleh kendor sedikit pun. Misalnya jenazah ada di rumah duka, tapi kan tidak mungkin orang banyak datang ke tempat atau ke rumah duka karena ini sangat berbahaya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengizinkan mereka datang ke rumah duka, berarti kita melanggar. Dan kedua, kita membahayakan orang banyak karena mereka bisa terpapar COVID. Yang pertama, kita melanggar peraturan karena kita menimbulkan kerumunan orang banyak. Lalu antisipasinya bagaimana? Kita menghargai orang yang meninggal saat ini supaya dia dapat kita lihat dan dapat kita mungkin menghantar dia, menghibur keluarga besarnya. Saran saya di tengah zaman digitalisasi seperti sekarang ini, ayo kita gunakan sarana
video conference yang ada seperti Zoom. Jadi di rumah duka dapat pasang Zoom di sana, disetel pakai handphone di sana dengan mic eksternal. Jadi yang datang di sana atau keluarga yang ada di sana, yang datang hanya beberapa sesuai dengan kapasitas yang ada, tidak boleh berlebih. Walaupun ini bukan COVID-19, tetapi menimbulkan kerumunan, ini berbahaya. Nah, untuk yang tidak dapat hadir, apalagi orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah masuki usia emas, mereka bisa masuk di dalam Zoom tersebut. Dia bisa masuk melalui link yang dibagikan. Jadi siapkan, bagi kita yang melayani kedukaan, siapkan supaya mereka yang tidak bisa hadir, mereka bisa hadir melalui online. Sama, jadi kita yang melayani di tempat kedukaan, di rumah duka, mereka yang di luar di tempat masing-masing bisa mengikutinya secara real time, bukan rekaman. Dia bisa mengikuti secara real time, mengikuti ibadah pemakamannya. Bahkan mungkin ibadah penutupan peti. Ada petugas kedukaan yang di sana, dengan handphonenya, dia menyorot terus masuk ke Zoom, dan dia bisa membawanya saat penutupan peti segala macam. Dan ini merupakan solusi yang baik, solusi yang bijak. Mari, jangan kita mementingkan diri sendiri. Ketika hal ini terjadi, ayo kita bantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Apalagi saat ini negara kita terus dilanda bencana yang tidak pernah berhenti, terus menerus. Bahkan COVID-19 belum selesai, ditambah lagi dengan yang lainnya, bencana-bencana yang lainnya. Kita harus mengambil andil, kita harus ambil bagian bagaimana kita bisa mendukung untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Mari Bapak Ibu yang mengalami pelayanan kedukaan, saya juga membagikan, men-sharingkan, ayo inilah strategi-strategi yang mungkin bisa kita lakukan. Bagaimana kita melayani yang sedang berduka secara online. Jadi jangan khawatir, yang penting baterainya untuk handphonenya harus selalu dalam kondisi prima, dalam kondisi full. Kalau suaranya kurang jelas, bisa ditambahkan dengan mic eksternal dari handphone kita pasang. Dan jangan lupa, jangan cuma dipegang doang, tapi gunakanlah tripod. Karena kalau dipegang doang, pasti kita capek goyang-goyang. Yang ngikut pun, yang ngelihat pun capek goyang-goyang kepalanya. Jadi kita pakai tripod, taruh di posisi yang baik, sehingga bisa semuanya tersorot. Seperti itu. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah saya membagikan bagaimana cara kita melayani kedukaan secara online. Walaupun dia bukan pasien COVID-19 dan ada di rumah duka. Kita bisa melayaninya, semua orang pun bisa untuk melihat dan menyaksikan, menghibur keluarga besarnya. Inilah, jadi ayo kita transformasi cara berpikir kita, jangan merasa susah kondisi seperti ini. Justru di tengah kondisi yang terjepit, yang menghimpit, kita harus bisa minta hikmat Tuhan. Bagaimana kita dapat melayani di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini. Oke, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.